Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik aktif memberi solusi. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita bergaul dengan banyak orang karena perbedaan latar belakang, kemudian perbedaan budaya dan lain sebagainya seringkali potensi ketidakcocokan atau masalah itu seringkali terjadi. Ya. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Nah, tentu Tuhan mau kita bertindak dengan benar karena respon kita terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bahkan apa yang kita di dalamnya, itu tentu mencerminkan siapa Tuhan yang kita percayai. Ya, banyak sikap yang dilakukan orang ya, pada saat melihat, merasakan, atau terlibat satu permasalahan. Yang pertama adalah satu sikap yang ngotot atau meyakini bahwa dia menjaga haknya sepenuhnya, sehingga posisinya harus menang bagaimanapun caranya. Ya, tentu orang-orang seperti ini nggak ada kata berdamai, karena dia harus menang terhadap situasi apapun yang dihadapi. Ya, karena menyangkut harga diri, karena menyangkut keuntungan finansial dan lain sebagainya, sehingga setiap persoalannya itu dia harus menang bagaimanapun cara. Kemudian sikap yang lain adalah cuek, persoalan dibiarkan berlarut-larut. Orang yang seperti ini barangkali ketika dia melihat ketidakberesan, merasakan adanya potensi permasalahan, dia takut berkonflik. Ya, jadi seolah-olah dia mendiamkan masalahnya saja. Yang penting saya fine-fine, saya nggak punya masalah dengan banyak orang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sikap menunggu orang lain bertindak. Dia selalu berada pada pihak yang pasif. Benar atau salah, pokoknya orang lain dululah yang harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang aktif memberikan solusi dengan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat satu contoh di sini ya mengenai bagaimana hubungan Abraham dan Lot. Abram dan Lot ya waktu itu namanya belum Abraham. Tentang satu kejadian yang terjadi yang dituliskan dalam firman Tuhan di Kejadian 13 ayat 5 sampai 12. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetapkan di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Jadi dari fragmen itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana sikap Abraham itu jelas menunjukkan sikap yang sangat berbeda dibanding Lot, bandingkan Lot. Bahkan
Abraham menerapkan satu konsep yang barangkali bodoh secara dunia. Yang pertama adalah Abraham peka terhadap situasi yang terjadi. Sebenarnya Abraham dan Lot sudah mendengar bahwa gembalanya itu berkelahi, atau itu sudah berlangsung sekian lama. Tapi Abraham ingin situasi hatinya itu damai, beres dengan Lot, tidak mau terjadinya perselisihan, perpecahan dengan Lot. Jadi Abraham memiliki satu sikap yang benar-benar memegang satu hati yang berdamai, tidak mau adanya masalah, gitu ya. Yang kedua, Lot itu posisinya hanya sebagai pengikutnya Abraham, keponakan Abraham, tetapi ketika Abraham pergi, Lot pergi juga lah. Jadi secara hierarki, Abraham itu ya yang berkuasa. Dia berhak mengusir Lot untuk pergi meninggalkan keluarganya. Ini ada masalah nih. Gembalamu macam-macam dengan gembala saya. Kalau lu pergi-pergi aja. Kamu kan ngikut aku, gitu kan? Tapi kita lihat bagaimana Abraham tidak menjadikan itu sebagai satu dasar mengambil keputusan. Justru Abraham memberikan satu tempat yang pertama kepada Lot untuk memilih. Wah, ini satu sikap hati yang luar biasa. Ya. Orang yang sudah berjasa, kemudian dia punya potensi konflik dengan orang-orang yang dia bimbing, dia arahkan, dia tuntun. Tetapi pada situasi yang kritis pun, Abraham tetap memberikan tempat yang pertama bagi orang yang dibimbing itu. Itu luar biasa, ya. Bagaimana kerendahan hati Abraham. Kemudian yang berikutnya, Abraham rela menerima sesuatu yang tidak menguntungkan dari segi pertimbangan manusia. Abraham mengambil sikap yang bodoh bagi pikiran manusia, saudara. Nah, seolah-olah memang pertimbangan itu bodoh. Keputusan yang diambil Abraham itu menurut hikmat manusia adalah bodoh. Tetapi justru Abraham begitu mempercayai janji Tuhan. Abraham bertindak dengan imannya bahwa rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal oleh siapapun juga. Dan itu yang membuktikan dirinya sampai akhir bahwa ternyata pilihannya itu tepat. Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan, Lot kehilangan segala hartanya. Yang pada awalnya, Bapak Ibu Saudara, Lot mempunyai modal, mempunyai pilihan, mempunyai kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan Abram. Nah, itu mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, barangkali pada saat kita ada di dunia ini, banyak hal yang berbeda dari keinginan kita. Kita harus menetapkan satu sikap yang bodoh bagi dunia ini. Tetapi pada saatnya akan dibuktikan bahwa janji Tuhan itu abadi. Janji Tuhan itu tidak bisa diubahkan oleh siapapun juga. Nah, dari firman tersebut kita diajar, Abraham mengajar kita aktif memberi solusi. Memang masalah itu ada, tetapi bagaimana kontribusi kita untuk memberikan solusi, menyelesaikan masalah itu, mendamaikan banyak orang yang terlibat masalah. Jangan membiarkan bara dalam sekam. Dan dasarnya adalah mengalah. Di 1 Korintus 6 ayat 7, firman Tuhan berkata, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak suka, lebih suka dirugikan? Ini sebenarnya inline sekali dengan sikap Abraham. Ya, firman Tuhan konsisten sekali. Bagaimana teladan dalam firman itu pada akhirnya dituliskan dengan jelas oleh Rasul Paulus. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Sikap mengalah menunjukkan bagaimana kita mempercayai janji Tuhan. Kemudian yang berikutnya, jangan menaruh harapan akan masa depan kita berdasarkan pandangan kita sendiri.
atau sesuatu yang seolah-olah menjanjikan kita saat ini sampai kita menggeser hati kita untuk lebih mempercayai firman. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara banyak janji, banyak apa namanya ya, kebaikan orang yang semuanya itu seringkali menjadi jebakan. Ketika kita salah memilih, ketika kita salah memutuskan, ketika kita mulai menggeser hati kita pada janji Tuhan, justru itu merupakan jebakan bagi kita untuk kita tidak menerima janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara di tengah situasi yang sulit ini, bagaimana kita hidup tetap memegang janji Tuhan. Karena pada akhirnya situasinya benar-benar terbukti karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak mungkin berubah dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.